Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, suatu nikmat yang sangat luar biasa. Saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu hebat ya, dari Bunda Dewi Tis ini yang sangat luar biasa ya, senior saya. Tiada lain adalah dari takdir ya, qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini adalah pertemuan yang membawa kebaikan dan juga membawa rahmat buat kita semuanya dan juga kelancaran di bisnis kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada bahasanah kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada bunda-bunda yang sangat luar biasa yang insya Allah sudah berkenan hadir di siang hari ini. Bunda Dewi, kebetulan ini kira-kira ada bisa rekaman nggak Bu? Ada direkam nggak? Ya. Ya, ini ada YouTube yang udah live. Ya. Baik, pada kesempatan ini suatu hal kehormatan bagi saya bisa berbagi dengan ibu-ibu semuanya. Insya Allah tiada lain dalam rangka sharing ya, sharing atas apa yang mungkin selama ini yang sudah saya lakukan. Sepertinya sudah mulai jam-jam mengantuk ya kira-kira Bu. Bunda ngantuk nggak Bun? Enggak ya, insya Allah. Insya Allah kita enggak ya. Jadi kalau kebetulan di sini karena muslimah ibu-ibu semuanya gitu ya. Jadi saya ingin mengajak kepada diri saya dan juga ibu-ibu semuanya. Artinya adalah mari kita sama-sama menjadi Khadijah masa kini. Jadi Khadijah masa kini adalah yang dimana bisa memberikan perannya, bisa menjadi peran beliau sebagai seorang istri dari Nabi Muhammad SAW dan juga peran beliau sebagai pengusaha yang sukses gitu kan. Dimana walaupun dengan kesuksesannya beliau tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak kepada diri saya dan ibu-ibu semuanya, ketika awal dari pernikahan, komitmen saya dengan suami adalah ketika sudah berumah tangga itu adalah bagaimana ketika rumah tangga itu adalah bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Jadi artinya kemanfaatan yang lebih luas tidak hanya dengan pikiran saja, tapi tidak hanya juga dengan tenaga saja, tapi juga insya Allah berbagi dengan yang namanya ekonomi, berbagi dengan yang namanya finansial. Nah, di sini ibu-ibu yang saya cintai karena Allah SWT, ketika kita membangun bisnis, gitu ya, ketika kita membangun bisnis, ada prinsip dasar yang harus kita miliki, yaitu adalah sikap. Jadi sikap itu ada satu hal yang sangat penting, ya, yang sangat penting dan itu harus kita perhatikan, ya. Harus kita perhatikan dan juga harus kita kembangkan juga dengan sikap yang kita miliki, dan juga dari sikap itu insya Allah yang kita harapkan adalah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah dalam bisnis pun seperti itu. Jadi makanya ini ada sikap yang harus kita miliki ketika kita mengambil keputusan untuk join di bisnis ini adalah bagaimana sikap kita itu adalah menjadi mental pemenang ya. Nah jadi ini penting ketika kita memiliki sikap mental pemenang. Kenapa demikian? Karena kalau kita memiliki sikap mental pemenang itu, insya Allah kita akan merasa bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil. Ya. Kemudian selain kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil juga adalah kita akan bertanggung jawab atas risiko yang akan kita akan kita hadapi. Nah, ketika hal itu sudah kita ambil sikap itu, maka insya Allah apapun yang terjadi kita akan tahan banting ke depannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau di sini sudah memiliki hal tersebut ya Bunda. Insya Allah ya Bunda ya. Nah, penting ketika kita memiliki sikap mental ini yang sangat luar biasa. Jadi
Kenapa? Karena tadi kita di awalnya itu adalah ingin bagaimana berkontribusi kemanfaatan kita lebih luas, yaitu dalam masalah ekonomi. Akhirnya kita mengambil keputusan menjadi seorang pengusaha, entrepreneur perempuan. Nah, akhirnya kita juga mengambil sikap seperti yang tadi ya. Sikap kita adalah menjadi seorang mental pemenang, menjadi mental pemenang, yaitu merasa bertanggung jawab atas bisnis yang kita hadapi, dan juga saya siap dan kita siap untuk mengambil resiko. Nah, bertanggung jawab terhadap mental yang artinya keputusan yang kita ambil, tentu ini adalah ada konsekuensi logis yang harus kita lakukan, ya teman-teman, ya gitu ya ibu-ibu semuanya. Apa itu? Gitu. Karena kita sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap bisnis kita, maka kita bagaimana caranya supaya bisnis kita itu adalah bisa minimal bertahan, kemudian yang keduanya adalah bertumbuh, dan yang selanjutnya adalah bisa berkembang. Jadi yang pertama adalah tadi ya, kita ingin berkontribusi kemanfaatan kita lebih luas di bidang finansial, di bidang ekonomi, hanya kita mengambil sikap mental kita adalah bertanggung jawab. Ya. Nah, dari sikap bertanggung jawab ini akhirnya kita bisa bagaimana mengambil keputusan supaya bisnis ini bertahan, dan bagaimana supaya bisnis itu adalah bertumbuh, dan juga bagaimana supaya bisnis itu berkembang. Nah, ini konsekuensi logis ya, pasti yang harus kita lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi karena punya keinginan yang kuat, kita tidak ambil, maksudnya semangat kita bukan semangat seperti orang lain gitu ya. Semangat kita bukan, mohon maaf, bukan semangat seperti punten, mohon maaf ya, seperti para pekerja. Nah, semangat kita pasti akan semangat yang berkali lipat gitu, seperti itu. Nah, mohon maaf juga saya ibu dari 6 orang anak, gitu kan, seperti itu, dan juga dengan aktivitas juga insya Allah tidak sedikit gitu kan, seperti itu. Tapi karena saya sudah merasa bertanggung jawab dan siap mengambil resiko terhadap keputusan ini, jadi saya bagaimana mengkomitmenkan diri terhadap waktu yang saya miliki. Walaupun memang waktu itu memang seyogianya milik Allah, tapi bagaimana waktu itu akan kita isi itu tergantung dari kita sendiri. Nah, kemarin saya sudah bilang ke Bunda Duwitis itu bahwa saya itu hari Jumat ya, mau ngisi ibu-ibu, ngisi hari Kamis ya. Tapi qadarullah ada acara mendadak, kemarin ada sosialisasi dari Ban PAUD PNF Jawa Barat, dan kebetulan karena amanah saya juga sebagai asesor PAUD. Jadi amanah saya sebagai asesor PAUD yang harus keliling juga di Jawa Barat, amanah PAUD ada 1.000 lembaga yang harus kami akreditasi gitu kan. Akhirnya saya bilang ke SPL, mohon maaf, saya berarti harus men-schedule ulang terkait dengan jadwal saya untuk dari Juli ke depan. Nah, ini mungkin ya, di sini pun karena sudah ada banyak yang sudah menjadi leader kali ya. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya menyampaikan kepada teman-teman saya, khususnya yang sudah menjadi distributor, yang jadi leader, terkait dengan schedule saya. Seperti itu. Nah, schedule saya seperti ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu kapan bersedia untuk saya telepon gitu ketika mereka memiliki waktu luang. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya miss gitu kan. Taunya mereka, oh Umi Nina nggak bisa dihubungin, sibuk sendiri gitu. Padahal kita karena dari awal kita sudah mengkomunikasikan, jadi tidak akan terjadi miskomunikasi seperti itu. Jadi apalagi kita yang sudah memiliki ya anak yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mengambil komitmen kita untuk berbisnis pun berarti ini adalah dua-dua halnya yang tidak bisa dibentrokan. Artinya semuanya harus kita selaraskan, menjadikan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Seperti itu. Nah, jadi dengan kesibukan yang insya Allah ya, kalau ditulis itu mungkin ya terlalu panjang gitu ya aktivitas saya, tapi insya Allah saya senantiasa mengalokasikan waktu saya untuk membina mitra. Jadi ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, selama Ramadan ini mungkin tidur saya hanya 2 jam. Jadi Ramadan ini tidur saya 2 jam, Bon. Jadi tidur saya biasanya pulang taraweh 2 jam, tidur, nanti bangun kira-kira jam 10 atau setengah 11, dari situ saya ke tadarus dan melaksanakan ikhtiar langit itu sampai subuh. Dan menjelang ke subuh itu saya
di situ adalah biasa menjapri-japri mitra saya atau di grup mengingatkan untuk ikhtiar langitnya. Nah, kalau sebelum Ramadan itu saya mengingatkan terkait dengan ikhtiar langitnya itu adalah kira-kira jam 3-an gitu atau setengah 4 seperti itu. Karena saya mengharapkan juga di bisnis saya itu adalah tidak hanya secara finansial yang maksimal, tapi juga saya ingin menciptakan kesolehan yang sosial juga. Jadi tidak hanya soleh secara pribadi, tapi bagaimana kita menciptakan kesolehan secara berjamaah. Tadi ya kembali kepada bahwa bisnis sukses itu adalah terkait dengan masalah sikap ya. Jadi bisnis sukses itu adalah karena sikap ya. Sikap siapa? Sikap diri kita. Nah, pertama tadinya sikap mental. Ya, jadi sikap mental, jika sikap mental kita sudah kuat, insya Allah kita siap menjadi orang yang menanggung resiko. Dan yang kedua adalah kita siap menjadi orang yang bertanggung jawab. Betul ya Bun, ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap terhadap diri sendiri. Nah, sikap terhadap diri sendiri mungkin ini kita sebagai ibu-ibu itu banyak peran. Kita bagaimana dengan bisnis ini jangan sampai melupakan peran kita kepada orang tua kita, peran kita juga kepada pasangan kita, peran kita juga kepada anak-anak kita, peran kita juga kepada lingkungan masyarakat kita, dan juga peran kita juga kepada para mitra. Gitu. Jadi suatu hal yang sangat dirindukan ketika kita bisa menjadi seorang leader yang dirindukan mitra-mitra kita. Seperti itu. Nah, jadi untuk membangun bisnis yang sangat besar itu tidak bisa asal, ya, tidak bisa asal, tidak bisa main-main, gitu. Jadi perlu yang namanya dalam di awal bulan itu adalah terkait dengan menyusun schedule yang akan kita lakukan selama 1 bulan ke depan, gitu kan. Nah, jadi makanya di pohon bisnis saya itu ada yang namanya ketika di grup saya itu, di grup umum saya itu ada yang namanya jadwal. Ketika saya hari Senin itu harus menyapa mitranya siapa, itu dari leader sampai bawah. Kemudian yang keduanya di hari Selasa siapa yang akan saya sapa dan akan saya telepon, itu adalah mitranya siapa. Jadi semuanya kebagian sampai hari Minggu. Nah, saya tidak banyak untuk mengalokasikan waktu, tapi saya bertanggung jawab atas waktu saya. Jadi artinya ketika saya tadi ya sikap saya terhadap diri saya adalah saya membiasakan diri untuk self punishment atau self reward ya. Jadi saya membiasakan diri untuk menghukum diri saya sendiri, mengikom diri saya sendiri, dan juga saya memberikan penghargaan atas diri saya sendiri. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika saya mohon maaf ya, ketika saya misalkan hari ini tidak sempat apa ya, misalkan oh ini ada mitra yang tidak sempat saya jadwalnya misalkan hari ini adalah pohon bisnis siapa. Nah, kebetulan waktu itu misalkan karena saya sibuk atau karena apapun sampai lupa, nah bagaimana saya menghukum diri saya sendiri. Misalkan besok itu menjadi 2 kali lipat saya untuk menjapri mereka ataupun saya untuk menelepon mereka jika mereka membutuhkan, seperti itu. Nah itu, jadi itu saya senantiasa menghukum diri saya sendiri. Atau ketika misalkan target-target saya tidak tercapai, saya biasa menghukum diri saya sendiri itu ada dengan tilawah Quran. Seperti itu. Nah kalau ke teman-teman, ketika mereka itu adalah tidak tercapai tugas-tugasnya, saya senantiasa menghukum mereka itu apakah dengan istighfar sebanyak-banyaknya atau dengan membaca juz 30 gitu ya, tergantung mereka maunya apa. Tapi seru juga Bu Dwi ya. Jadi ketika mereka itu tidak tercapai, siap menerima hukuman, artinya semuanya gitu, siap menerima hukuman gitu. Tapi saya insya Allah hukumannya hukuman yang ini ya, yang insya Allah membawa peluang kebaikan akhirat, dunia dan akhirat. Kemudian juga yang keduanya adalah terkait dengan bagaimana saya senantiasa memberikan reward terhadap diri saya sendiri. Jadi reward yang bukan reward yang ketika kita punya misalkan profit langsung kita belanja dan sebagainya. Tapi reward itu artinya ketika kita bisa mencapai satu apa target kita, misalkan apakah berbagi dengan mitra-mitra gitu ya. Hal ini dengan mitra siapa gitu kan. Hal ini dengan mitra siapa gitu kan, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Dan yang kedua, sikap ya menjadi salah seorang bisnis sukses itu adalah ditentukan dengan sikap. Sikap kedua itu adalah sikap kita terhadap mentor. Jadi ini apa ya,
jelas ya bahwa mentor kita itu adalah mentor yang insya Allah tidak mungkin dia itu akan menjatuhkan kepada kita lubang yang salah ya, insya Allah. Karena mentor itu sudah sangat luar biasa, lebih awal dari kita. Cuman yang pertama dan utama adalah ketika bagaimana kita bisa menerima tugas itu dengan hati. Ya betul nggak? Kadang-kadang kan kita iya gitu ya seperti itu, tapi ternyata ngedombal di belakangnya gitu kan seperti itu. Nah jadi bagaimana ketika kita bisa menerima tugas dari mentor kita itu dengan hati, gitu kan? Nah ini yang harus kita bangun. Jadi kalau kita menerima tugas dengan hati, insya Allah menjadi barokah. Barokah menjadi ilmu kita dan juga barokah insya Allah menjadi closingan kita itu bertambah. Nah itu mungkin sekedar prolog gitu kan pada teman-teman. Mungkin itu Bu Dwi, kalau misalkan ada boleh sambil bertanya saja biar biar saya tahu apa yang menjadi kebutuhan dari ibu-ibu. Oke, Masya Allah, prolog yang sangat luar biasa, tutur katanya. Pasti ini sedikit tapi udah banyak ilmu yang kita dapatkan, Umi. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Nanti raise hand, nanti saya ini kan. Siapa yang ingin bertanya, monggo. Boleh, yang dibutuhkannya apa? Jadi biar saya tahu. Pak Mus, Setelah Muda, Bu Ana, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Terkait untuk membina mitra, Umi. Berarti itu semuanya ini maksudnya tiap hari itu ada tugas-tugas untuk mitra itu apa gimana? Ya, jadi kebetulan saya mempunyai grup namanya grup umum. Nah, grup umum itu adalah semua mitra saya ada di situ. Nah, saya di situ kalau grup umum itu isinya adalah info, kemudian juga saya menyamakan suhu ketika di pagi hari ya. Karena suhu pagi hari itu insya Allah jika suhu paginya mood, maka insya Allah kedepannya pun 24 jam ke depan akan mood gitu ya. Nah ini yang jangan sampai kita lupakan. Jadi di situ saya mengirim doa mereka untuk mengaminkan ya seperti itu, dan juga ikhtiar langit mereka untuk menceklis terkait dengan jumlah tilawah yang mereka baca ya, seperti itu. Jadi misalkan kalau 1 juz, 2 juz, 3 juz gitu kan seperti itu mereka menulis dan checklist, dan juga ditambah dengan zikir-zikir yang lain ya. Jadi itu grup umum. Jadi grup umum info-info terkait pembinaan, kemudian juga terkait tadi saya mengawali dengan menyamakan suhu di pagi hari ya dengan doa gitu kan seperti itu, kemudian juga ikhtiar langit yang lainnya. Dan juga di grup umum mungkin di deskripsi saya taruh terkait dengan jadwal saya membina mitra-mitra saya yang sudah ditentukan jadwalnya, Bu. Jadi saya misalkan sudah memiliki 4 distributor dan juga ada calon leader itu ada berapa orang, itu ada yang satu hari itu adalah kebagian dua orang leader gitu kan. Berarti saya harus menjapri mereka itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi misalkan kalau ada Senin adalah grup contohnya misalkan grupnya Bunda Eva, berarti saya hari Senin itu semuanya mitra-mitranya beliau itu disapa sama saya. Gitu. Kemudian hari Selasa misalkan grupnya Tante Elin, berarti Ciku Elin, berarti Ciku Elin semuanya mitra-mitranya saya sapa. Gitu. Seperti itu, Bun. Nah itu di grup umum. Nah terus ada lagi saya di grup postingan. Kenapa grup postingan? Karena tidak semua HP-nya itu ada yang support. Kemudian juga mitra-mitra saya juga tidak semuanya anak-anak muda ya Bun ya. Jadi ada ibu-ibu tapi dia jago offline gitu jualannya. Tapi mereka nggak mau membina katanya apa, saya buka Telegram nggak mau, terus nggak ngerti cara ininya gimana. Jadi kita memfasilitasi grup postingan itu adalah di jadwal sama saya. Hari Senin jadwal siapa, Selasa siapa, kemudian juga seperti itu ya. Sampai ke hari Ahad itu kebagian jadwal. Dan juga saya ada yang namanya grup lainnya, itu grup dasar ya. Grup dasar itu saya bagi 3. Jadi grup dasar itu grup yang memang low, kemudian juga grup yang menengah ya, kemudian juga grup yang top. Jadi grup yang low itu grup yang memang
Nah ini Bun, grup yang memang mereka tanpa push ya. Dan yang kedua adalah yang setengahnya di push, grup yang ketiga adalah memang yang grup yang siap untuk di push. Nah kemudian juga ada nanti grup menengah dan juga grup lanjutan, gitu kan seperti itu. Nah senang ketika mereka itu saling mempostingkan closingan mereka gitu. Jadi seperti apa ya, saling memanas-manasi gitu Bun ya, di grup mereka itu gitu ya. Jadi makanya saya punya rekapan rekapan ini di grup, terutama di grup 100 botol itu rekapan dari mereka yang closingan selama 1 bulan. Jadi akhirnya saya bisa memantau. Nah itu ya. Nah itu ibu-ibu ya teman-teman yang bisa, ibu-ibu, bunda-bunda ya. Mohon maaf saya manggil teman-teman ya. Karena kebetulan saya juga masih banyak anak yang muda-bunda di bisnisnya. Jadi ada yang anak SMP gitu ya, anak SMP, anak SMA gitu ya, kuliah gitu kan seperti itu. Jadi nah seperti itu mereka diberi tugas juga masing-masing buat berbeda. Karena tadi kan sesuai dengan tingkatannya ya. Tadi ada yang grup low, middle dan top. Kalau dulu itu saya grupnya itu grup dasar, menengah, lanjutan. Sekarang sama Mas Dika diganti istilahnya. Nggak apa-apa ya. Yang penting sama-sama tujuannya ya gitu. Ya. Nah, ada pun juga yang ibu-ibu begini. Umi Nina saya nggak mengerjakan tugas karena sibuk. Gitu. Oh, saya suka gini, boleh tahu kesibukannya apa gitu ya. Jadi disuruh bikin jadwal sama saya, Bun. Coba setorkan jadwalnya gitu, biar saya tahu jadwal. Nah, ternyata saya baca, ini Bun ada waktunya masih panjang, waktunya dari sini ke sini gitu ya. Kira-kira untuk apa? Oh iya, itu jadwal tidur gitu. Oh, bisa nggak jadwal tidurnya dikurangi tidak 4 jam atau tidak 3 jam ketika siang, dikurangi menjadi 1 jam. Nah 1 jam lagi dipakai untuk japri-japri atau ya seperti itulah gitu, kita ada penawaran. Nah karena apa? Karena gitu. Jadi kadang-kadang kita suka Allah tahu, nggak perlu bilang kita sibuk pun Allah sudah tahu. Kan ada dalam Al-Quran juga ya. Kata Allah nggak perlu bilang bahwa kalian sibuk, gitu. Bahwa aku sudah tahu engkau sibuk. Gitu. Tapi yang tugas kita adalah sudah betulkah kita sibuk? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu mungkin ya. Tapi insya Allah di grup ini nggak ada yang begitu. Ini di saya ada yang begitu. Jadi artinya bagaimana kita manajemen waktu kita yang harus kita perbaiki, gitu ya. Dan ini adalah bisnis kita. Jadi artinya berarti tugas kita yang memang harus bertanggung jawab tadi ya. Sikap kita bertanggung jawab, sikap mental kita bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Nah, jadi karena kita sudah mengambil keputusan bisnis ini adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani sehari-hari. Jadi ketika ibu-ibu membuat jadwal juga harus dimasukkan, gitu. Betul nggak, Bun? Ya. Jadi kayak misalkan saya pagi-pagi misalkan di sekolah PAUD ya. Kemudian juga aktivitas saya misalkan mohon maaf, jadi bukan ini ya, aktivitas saya misalkan membina majelis salim gitu. Dalam seminggu itu full semuanya gitu kan. Dari Senin sampai Minggu. Kemudian yang selanjutnya misalkan ditambah lagi misalkan tugas saya dengan ya keaksesoran gitu kan seperti itu. Tambah lagi dengan saya tugas juga saya di bisnis karena saya ternyata Allah sudah mengamanahkan mitra-mitra ke saya, berarti artinya itu Allah percaya gitu ya seperti itu. Jadi bagaimana saya menjaga kepercayaan yang sudah Allah amanahkan kepada saya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah amanah di rumah gitu. Dengan 6 anak saya, 6 ya ibu-ibu ya. 6 anak. Jadi saya kaya kalau dengan anaknya. Jadi ya itulah. RT ya. Oh iya. Ya, seperti itu. Dan tanpa khodimat ya, tanpa tanpa asisten dalam rumah tangga ya seperti itu. Nah, jadi bagaimana konsep saya pun di rumah ya seperti itu. Jadi semuanya gotong royong, teman-teman, ibu-ibu semuanya. Gitu. Jadi semuanya gotong royong, ya semuanya berbagi peran dari mulai anak TK sampai saya dan suami seperti itu. Gitu. Umi, untuk suami gimana? Ikut terjun langsung di bisnis apa bagaimana ini? Jadi kebetulan suami itu ASN dan mungkin beliau sekitar 4 tahun lagi kali ya mau pensiun gitu ya. Dan juga saya mempunyai lembaga pendidikan. Jadi akhirnya saya fokuskan beliau untuk melaksanakan amanahnya dengan tuntas selama 4 tahun ini. Dan yang keduanya adalah
Tapi kalau bagaimana kalau totalitas? Total banget gitu. Total banget totalnya gitu. Bagaimana totalitas bangetnya? Beliau senantiasa mengecek apa yang bisa saya bantu. Target Umi bulan ini berapa? Nanti Abi bantu doa. Jadi untuk doa pun saya target tiap bulan itu di rumah itu anak-anak dan suami dan kita sudah kompak. Gitu. Jadi kompak adalah target closingan per bulan berapa itu anak-anak sudah tahu. Seperti itu. Bahkan anak TK saya bilang gini, ketika Umi sekarang doanya ya Allah semoga bulan ini Umi tercapai katanya. 100 botol itu anak TK gitu ya. Bilang kata anak SD bukan katanya. Kata anak SD saya yang kelas 5. Bukan 100 botol, itu mah 100 botol ketika Umi awalan. Itu kata anak saya yang kelas 5 SD gitu ya. Bukan 100 botol, itu mah 100 botol ketika Umi pertama join katanya. Di bulan Agustus akhir itu saya join itu di minggu ketiga, closingan pertama itu di bulan Agustus itu adalah 65 botol gitu. Itu ketika awal saya join di minggu ketiga gitu kan, seperti itu. Nah itu jadi tetap harus dikomunikasikan, jadi harus diselaraskan, Bon. Jadi jangan sampai ibu-ibu juga apa yang menjadi keputusan ibu-ibu ngambil sikap keputusan bisnis ini, jadi seperti bisnis ini adalah buat diri kita gitu kan. Kenapa? Karena Masya Allah ketika kita punya kebebasan finansial ya, ibu itu benar-benar segalanya kalau kata saya. Jadi benar-benar multitasking itu luar biasa. Jadi rumah tangga akan adem ayem pun tergantung dari ibu-ibu. Makanya kenapa saya mensupport ibu-ibu itu harus hebat, bukan masalah gender ya. Saya bukan mengajak ibu-ibu menjadi pemimpin dalam rumah gitu kan, dalam rumah tangga tidak. Tapi artinya bahwa ibu-ibu itu Masya Allah tingkat perceraian itu terjadi karena masalah ekonomi gitu, Bun. Nah, jadi ibu-ibu itu benar-benar harus tangguh. Bagaimana ketika kita itu mampu menambah penghasilan ekonomi gitu kan di dalam rumah tangga gitu. Kemudian juga kita ingin memberikan sekolah terbaik buat anak-anak juga gitu kan. Dan juga kita ingin memberikan pada anak-anak itu ya kebahagiaan itu artinya kebahagiaan yang sangat luas lah. Dan yang selanjutnya adalah kenapa ibu-ibu tuh harus berbisnis gitu. Bagaimana kalau seandainya pasangan kita duluan gitu. Nah, mungkin selama ini kita menggantungkan diri kepada penghasilan pasangan kita gitu kan. Nah, jadi makanya penting kalau ibu-ibu itu berbisnis. Jadi bagaimana menjadi ibu yang produktif gitu ya. Jadi supaya kita ketika suami duluan sudah tidak ada itu, kita insya Allah sudah siap. Jadi jangan sampai ketika suami sudah tidak ada, anaknya banyak gitu ya kayak saya, waduh menjadi orang yang peminta-minta. Auzubillahi min dzalik. Itu Bunda Dwi.